Ketemu lagi bersama saya atau jumpa lagi bersama saya di channel Delaka Loi. Oke, sebelum saya memulai video ini, sebelumnya saya minta maaf pada teman-teman semua atau saudara semua. eh, Mungkin bahasa saya eh, kurang jelas atau kurang dipahami oleh saudara-saudari semuanya. Maklumlah, saya ada kekurangan di dalam bahasa atau kurang menyampaikan dengan bahasa Indonesia. Karena dalam video ini atau konten ini saya akan membahas bagaimana cara atau proses bermulainya kita perjalanan dari Indonesia memasuki Timor Leste atau perjalanan dari Indonesia ke Timor Leste. Jadi bagi teman-teman dari WNI ataupun bagi warga negara Timor Leste yang sedang mencari informasi bagaimana prosesnya untuk balik ke Timor Leste atau untuk ke Timor Leste, inilah informasinya. Kita simak video-video berikut ini dan saya akan kasih keterangan atau prosesnya bagaimana. Oke, jangan lupa nonton video ini sampai akhir. Oke, baik teman-teman semua, ini adalah beberapa syarat atau prosedur yang harus keluarga Delaka Loi lakukan sebelum kami melakukan perjalanan dari Indonesia ke Timor Leste. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah persyaratan utamanya melakukan rapid test di rumah sakit ataupun di klinik yang memfasilitasi adanya rapid test. Nah, ini kami melakukan rapid test dengan drive-thru di Rumah Sakit Eka Hospital Cibubur. Untuk rapid test ini sendiri, kami ada 4 orang. Nah, untuk yang dewasa seperti saya dan juga suami, kami melakukan rapid test dengan pengambilan darah yang dilakukan oleh perawat di bagian lengan kami. Seperti pada saat kita melakukan donor darah ya teman-teman. Cuman bedanya kalau donor darah kita diambil dengan cc yang lebih besar. Kalau untuk rapid test sendiri kita akan diambil darahnya dengan cc yang lebih kecil, kurang lebih sekitar 3 cc saja untuk sampel darah kita. Oke, dan untuk jarumnya nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil ya teman-teman, sama aja kok jarumnya seperti jarum-jarum suntik pada umumnya. Nah ini Mama sedang melakukan rapid test, sudah selesai ya, cepet sekali. Dan tidak terasa sakit kok, jadi untuk teman-teman yang mau melakukan rapid test silahkan melakukan rapid test, jangan takut. Nah, untuk rapid test di Eka Hospital ini nantinya kita akan dikirimkan hasilnya by email. Jadi teman-teman gak perlu datang lagi ke Eka Hospital atau ke rumah sakit tersebut untuk mengambil hasilnya. Tapi kita akan di email secara otomatis dari rumah sakit. Kita hanya akan mendapatkan surat bukti pembayaran dari Eka Hospital pada saat kita meninggalkan rumah sakit setelah kita melakukan rapid test. Nah, ini adalah rapid test yang dilakukan untuk anak-anak. Kebetulan untuk anak sendiri kita punya 2 anak, ada Maun dan juga Alin. Maun dengan usia 3 tahun dan Alin dengan usia 2 tahun. Cara pengambilan sampel darah mereka berbeda dengan cara pengambilan sampel darah orang dewasa. Untuk cara pengambilan sampel darah anak dilakukan di ujung jari dan biasanya dilakukan di jari tengah. Seperti kalau teman-teman sudah pernah melakukan cek darah, golongan darah, nah seperti itu ya teman-teman untuk pengambilan sampel darah untuk anak-anak. Lihat ya, Maun gak nangis loh teman-teman, berarti gak terlalu sakit, jadi jangan takut untuk melakukan rapid test. Rapid test ini kami lakukan dengan drive-thru, jadi otomatis ini lebih aman ya untuk kita sebagai orang yang melakukan rapid test karena kita tidak perlu campur dengan orang lain yang ada di dalam rumah sakit gitu.
Kalau untuk yang di sekitaran Cilengsi itu kita baru taunya Eka Hospital ya teman-teman. Cuman ada beberapa informasi juga bahwa beberapa rumah sakit besar seperti Siloam juga melakukan rapid test melalui drive-thru. Nah, oke, setelah anak-anak sudah selesai, kita sekarang masuk ke Papa dan juga Alin. Nah, ini yang Mama pegang adalah bukti pembayaran dari Eka Hospital yang kemudian nantinya akan kita gunakan untuk pengecekan di bandara, karena untuk hasil tesnya sendiri tidak menggunakan tanda tangan ya untuk hasil tes yang dikirimkan by email. Jadi bandara membutuhkan membutuhkan bukti pembayaran rapid itu sendiri. Nah, setelah itu kami melakukan perjalanan ke bandara. Perjalanannya sendiri sebetulnya penerbangan kami adalah jam 9 pagi. Tapi kami sudah start dari rumah sekitar jam 3 pagi. Kenapa? Kok kami start dari rumah jam 3 pagi? Karena menurut informasi yang kami terima dari salah satu agen pembelian tiket kami, itu adalah pada masa pandemi COVID ini disarankan untuk semua penumpang melakukan perjalanan atau tiba di bandara 4 jam sebelum penerbangan dilakukan. Jadi kami berangkat dari rumah itu jam 3 pagi. Perjalanan sendiri makan waktu sekitar 1,5 sampai dengan 2 jam, dengan estimasi sampai di bandara adalah jam 5 pagi, dan pas ya untuk di bandaranya sendiri kami menunggu selama 4 jam. Ini adalah kondisi di bandara. Lalu setelah itu kami masuk ke pesawat ya teman-teman. Nah, ini posisinya kita belum landing ya, ini masih persiapan, masih banyak orang yang masuk dan mengatur bagasi mereka sendiri-sendiri dan mencari tempat duduk mereka. Kebetulan ini Mama, Maun dan juga Alin sudah dapat tempat duduk, kami siap-siap untuk landing. Nah, sekarang kita sudah di Timor Travel. Timor Travel ini adalah salah satu akomodasi atau kendaraan yang kami sewa atau kami beli tiketnya untuk melakukan perjalanan dari Kupang ke Atambua. Kalau untuk teman-teman yang biasa melakukan perjalanan dari Kupang ke Timor Leste atau ke Atambua, pasti deh tahu untuk Timor Travel ini. Dan untuk Timor Travel sendiri kita melakukan semua prosedurnya dengan aman juga ya teman-teman. Harus menggunakan masker sebelum penumpang masuk, mobil sudah didisinfektan, lalu juga sebelum masuk penumpang kita akan dicek suhu badan. Oke teman-teman, dan semua wajib menggunakan masker. Ini adalah gambaran pada saat kami sudah sampai di Atambua. Nah, di Atambua kami melaporkan diri ke pihak RT dan juga ke pihak rumah sakit setempat untuk dilakukan pengecekan kembali kepada kami. Nah, setelah kami melakukan pelaporan kepada pengurus RT, lalu pengurus RT kemudian menghubungi pihak rumah sakit ataupun puskesmas terdekat untuk datang ke rumah dan melakukan prosedur kesehatan yang seharusnya dilakukan. Jadi ada bidan yang akan datang ke rumah dan juga melakukan pengecekan terhadap dokumen kami. Setelah itu mereka akan mengukur suhu tubuh kami. Nah, ini adalah gambaran pada saat kami sudah dalam persiapan pergi ke Timor Leste. Dari Atambua kami akan melakukan perjalanan ke perbatasan dan kami akan masuk ke Timor Leste. Oke, ini adalah rombongan kami ya teman-teman. Rombongan kami ada keponakan kami dan juga ya ini keponakan kami ya, dan juga kami bertiga yang tadi adalah bapak besar dari Maun dan Alin. Oke, kami melakukan perjalanan. Nah, ini kurang lebihnya pemandangan saat kami melakukan perjalanan dari Atambua ke perbatasan. Tidak terlalu jauh, mungkin memakan waktu
waktu sekitar 30 menit saja. Jadi tidak terlalu jauh ya teman-teman. Nah, ini sudah ada Timor Leste ke kanan dan Atapupu ke kiri. Kita melakukan perjalanan, di sini kita akan belok dan kita akan memasuki daerah perbatasan. Perbatasan Mota Ain. Ini ya buat teman-teman yang belum pernah ke perbatasan, begini loh teman-teman keadaan di perbatasan. Oh iya, kenapa kami memilih untuk lewat batas? Karena memang untuk penerbangan dari Indonesia langsung ke Timor Leste itu tidak ada ya teman-teman. Di Timor Leste semua penerbangan ditutup. Jadi seluruh akses masuk ke Timor Leste hanya dilakukan melalui perbatasan. Nah, ini adalah situasi kami pada saat sampai di perbatasan Indonesia ya teman-teman. Ini lagi di Indonesia, kita lagi turunin barang-barang semua, kita lagi pengecekan barang-barang, dan juga ini barang-barang yang sudah kita cek adalah barang-barang yang sudah didisinfektan oleh petugas dari perbatasan. Ya banyak sekali. Untuk teman-teman pada saat memasuki area perbatasan ini bisa kita lihat ya sangat amat padat merayap karena memang untuk perbatasan sendiri tidak dibuka setiap hari lagi, melainkan dibuka sekitar dalam 1 bulan itu sekitar 2 kali ya teman-teman. Itu informasi yang terakhir yang kami terima. Tapi untuk teman-teman yang akan melakukan perjalanan ke Timor Leste, ada baiknya untuk menghubungi pihak kedutaan untuk mengetahui informasi lebih lanjut dan lebih jelasnya terkait jadwal masuk ke Timor Leste. Nah, ini adalah tugu perbatasan Mota Ain Indonesia. Keren ya teman-teman. Nah, ini adalah pos jaga sebelum kita memasuki area jembatan perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Di sini kita melakukan pengecekan lagi teman-teman. Setelah di dalam di imigrasi kita dilakukan pengecekan, di luar pada saat kita mau nyebrang ke jembatan kita juga dilakukan pengecekan lagi. Pengecekan yang dilakukan adalah terhadap paspor kita dan juga kevalidan dari paspor kita sendiri gitu teman-teman. Nah, ini mama lagi buka-buka ya untuk paspor-paspornya, untuk paspornya suami, mama, dan juga anak-anak. Dilakukan pengecekan oleh petugas imigrasi di jembatan perbatasan. Oke, setelah sudah, Alin sudah masuk ke daerah Timor Leste. Alin menjadi juara ya di sini. Nah, iya, kita lihat ya. Iya, ini adalah jembatan perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Sekarang kita sudah memasuki area Timor Leste teman-teman, dan ini adalah jembatan selamat datang di Timor Leste. Bem-vindo atau welcome to Timor Leste. Di sini ya teman-teman adalah area Timor Leste. Oke. Nah, bagi teman-teman kita atau saudara-saudari kita yang dari warga negara Timor Leste yang bermasalah dengan paspor atau paspornya sudah expire atau mau expire, tolong hubungi kedutaan Timor Leste di Indonesia atau ke konsulat. Ini ya bagi teman-teman ini hanya sekedar info bahwa kedutaan Timor Leste di Indonesia atau khususnya di Jakarta itu sudah pindah lokasi. Dulu itu di Mayapada Tower dan sekarang sudah pindah ke Hotel Sultan, tidak salah dekat dengan Stadion Gelora Bung Karno. Itu hanya sekedar informasi. Dan bagi warga negara Indonesia atau WNI atau teman-teman kita dari Indonesia yang ingin berkunjung ke Timor Leste, juga komunikasi atau tanya informasi ke pihak kedutaan atau konsulat Timor Leste di Indonesia.
Eh, saya ulangi lagi, bagi teman-teman yang mengenai paspor yang sudah mau expire atau mau expire, kalau nanti sudah informasi atau menyampaikan kepada keluhan kita ini pada pihak kedutaan, dan dari pihak kedutaan akan kasih surat keterangan untuk kita. Seperti contoh yang di samping ini sangat membantu supaya kita bisa balik ke Timor Leste. Dan juga sampai di sini informasinya. Dan juga sebagai warga negara Timor Leste yang baik, harus taat sama aturan dari pihak pemerintah telah mengeluarkan bahwa setiap warga negara atau semua orang yang masuk ke Timor Leste wajib masuk karantina. Itu wajib, karena kita sebagai warga negara yang baik harus kasih contoh yang baik, dan kita juga harus membantu negara kita, lebih-lebih pada negara Timor Leste. Kita harus bekerja sama dengan pemerintah, kita juga harus memberi kontribusi yang positif bagi pemerintah dan terutama pada negara kita Timor Leste. Kita ikuti peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Timor Leste. Wajib karantina itu penting, karena sayang sama diri kita sendiri dan sayang sama warga negara Timor Leste, atau sayang sama teman-teman kita, saudara kita di Timor Leste. Wajib karantina itu adalah penting. Oke, sampai di sini informasinya. Mungkin ada kata-kata atau bahasa yang kurang dipahami oleh teman-teman. Sekali lagi saya minta maaf. Oke, bom sucesso, bom trabalho, obrigado, dan terima kasih.